negara kita. Jangan sampai gempa bumi yang ada di Bandung itu atau ada di negeri Jawa datang ke Nurul Iman, jangan sampai. Karena mereka yang berbuat, mereka yang harus menimpa musibah itu. Mereka panggil-panggil orang kafir dari luar negeri datang ke Indonesia, itu berarti bertanda akan ada musibah besar nanti yang akan menimpa Indonesia. Ada musibah besar itu, ada gempa bumi yang dahsyat. Makanya memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil. Mesti banyak baca Subhanallah walhamdulillah. Memperbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena negeri kita ini gak baik-baik. Kata siapa negeri ini baik-baik? Negeri ini setiap hari berdoa, lautan berdoa kepada Allah supaya membinasakan manusia yang berada di atas kaki-kakinya, di atas badan mereka, yaitu bumi. Lautan berdoa yang tiap hari berdoa supaya minta tsunami kepada Allah. Karena tidak tahan melihat manusia maksiat pada banyak yang kafir, mengeluh-elukan orang kafir, menghina sesama muslim, menjatuhkan. Bumi itu setiap hari berdoa kepada Allah. Tidak tahan melihat umat Islam ini ribut masalah maulid. Di Arab juga begitu, Arab Saudi itu orang baca maulid ditangkep-tangkepin. Uruslah orang-orang kafir itu yang bikin masalah di dunia ini, bukan orang Islam. Orang Islam gak ada bikin masalah di dunia ini. Orang-orang kafir, perhatiin aja. Perang-perang itu siapa sih yang bikin? Agamanya apa sih itu? Makanya kita tuh harus belajar sejarah. Bagi Islam sejarah itu adalah perbaikan diri. Bagi agama lain sejarah itu adalah kegelapan. Karena mereka tahu agama mereka itu yang menghancurkan dunia. Mereka bikin bom nuklir buat apa? Buat bunuh orang. Makanya kita orang Islam itu jangan bodoh. Harus bersatu sesama muslim. Walaupun teman kita muslim kita jelek, itu lebih baik daripada orang kafir. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, orang Islam itu lebih mulia daripada orang kafir. Ngapain kamu ngemis-ngemis supaya kamu dikasih uang? Nggak dikasih uang juga kan? Dia datang nggak kasih uang tuh, pakai jilbab, cium-cium tangannya, cium-cium kakinya. Orang-orang kafir supaya dikasih duit, nggak juga dikasih duit. Malah yang kasih duit gembel. Orang biasa, bukan orang-orang yang berjas, berdasi. Karena rezeki itu dari Allah. Saya masih ingat dulu orang pakai sendal jepit datang ke pondok, pakai sendal jepit dan datang ke pondok, pakai celana panjang, pakai kemeja. Bukan kemeja, itu seperti apa namanya, kaos yang ada keraknya itu, kayak kaos polo. Datang bawa uang 500 juta. Ini buat kasih makan santri. Orang biasa. Malah yang pakai pejabat-pejabat, gayanya bintang 5, bintang 6, bintang 7 puyer. Pelit, koret. Makanya kita gak boleh lihat orang karena lihat kantongnya. Tahu ini pelit. Makanya lebih baik cari uang, berusaha, berdagang, ya, bekerja. Itu lebih halal uangnya daripada tunggu dipinta atau dikasih. Ya, sekarang jangan lupa setiap hari bawa minum Oetika, supaya nggak dehidrasi. Karena ini musim panas, sudah mulai musim panas, banyak minum. Ya, paham? Jangan lupa pada mandi, bersih-bersih. Jangan bau badan, jangan bajunya kotor, mesti bersih. Para ustaz-ustaz juga mesti ikhlas melihat santri-santri. Anggap anak sendiri. Walaupun itu bukan anak kita, itu saudara kita dunia akhirat di surga bersama. Orang Islam. Makanya paling hina manusia itu ketika dia seagama, dia tidak menolong dan dia menjatuhkan sesama agama Islam. Menghina-hina nabinya,
Apa yang lebih buruk di dunia ini daripada menghina para nabi, menghina Allah, menghina agama Islam? Ya apa itu? Banyak sekarang bilang Islam tapi jelek-jelekin orang Islam. Ya kan? Tinggal tunggu datang orang kafir nanti datang orang Belanda lagi, habisi kalian nanti di Indonesia. Iya. Kalau orang Islamnya nggak berpikir terus. Indonesia itu merdeka itu dengan sebutan la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, bukan yang sebut yang lain-lain. Semua takbir Allahu Akbar, merdeka baru. Kamu kira negara mana yang mau bela? Kalau kamu udah hancur, hidup kamu sudah busuk, siapa yang mau nolong kamu? Jangan sampai. Makanya pejabat-pejabat kita rakus itu. Biarin Allah yang bisa balas itu. Negeri ini jadi begini bukan karena nggak ada orang pintar, enggak. Hebat, banyak orang Islam hebat-hebat. Cuman ada orang kafir dan orang Islam yang munafik itu yang menghancurkan negeri ini. Ujung-ujungnya orang kafir di belakangnya itu. Nggak mau maju, lihat orang Islam maju. Takut orang Islam punya pesawat jet. Jangan sampai Indonesia dibikin kayak Palestina, saya kasih tahu. Kalau kamu orang Islam sibuk berantem sesama Muslim, nanti kamu tumbuh kayak Palestina. Palestina juga kayak begitu. Oh baik-baik sama orang kafir, kasih rumah, suruh nginap, dikasih makan, dikasih duit orang-orang kafir. Tapi sekarang jadi apa tuh Palestina? Kamu lihatlah Palestina itu karena baik-baik sama orang kafir tuh. Paham? Makanya belajar yang betul-betul. Jadi orang yang terhormat. Lihat Habib Hasan, Habib Abdul Qadir, Habib Idrus, para ustaz-ustaz, Habib Muhammad juga. Kita harus ikhlas. Ikhlas itu paling nikmatnya. Ketika kita ikhlas, kita disakiti atau dihianati, kita tidak akan kecewa. Tidak apa, karena Allah yang saya kerjakan. Makanya disuruh ikhlas sama Allah. Ikhlas itu baik buat diri, supaya kamu itu tidak terluka, tidak tersakiti, tidak terzolimi. Makanya kita harus ikhlas, saling ikhlas, mengikhlaskan. Di sini kalau ada yang mencuri juga harus minta maaf sama barang yang dicuri. Barang-barang, baju-baju, celana-celana. Karena kalau tidak ikhlas orang bisa jadi masalah nanti dunia akhirat. Kamu kira pejabat-pejabat yang maling-maling itu hidupnya enak? Kelihatannya aja enak itu. Seperti makanan yang kelihatannya enak, tetapi mengandung banyak penyakit. Makanya alhamdulillah lulusan Nurul Iman ada yang jadi DPR, ada yang jadi wali kota, ada yang sekarang jadi ketua DPR itu Pak Ahmad Rukyat itu. Dulu murid Nurul Iman itu zamannya almarhum Abah, Habib Hasan nggak kenal. Makanya pengen dijenguk sama Habib Hasan. Lagi sakit jantung dia. Hebat-hebat anak-anak Nurul Iman tuh jadi DPR, jadi pemimpin, insya Allah jadi presiden. Makanya harus percaya diri, nggak usah takut sama orang kafir. Ingat setiap zikir apa? Fansurna alal umil kafirin. Ya Allah, jangan sampai apa fansurna apa artinya? Ya Allah, tolong kami dari kejahatan-kejahatan orang-orang kafir. Itu Allah sudah kasih tahu, minta tolong kepada Allah karena orang-orang kafir itu jahat. Allah sudah kasih tahu. Jangan kamu merasa lebih pintar dari Tuhan. Ingat, hati-hati ya, belajar sungguh-sungguh, belajar yang pintar supaya bisa cari uang yang halal, bisa jadi orang yang terhormat, barokah ilmu. Sekarang solusinya ba'diyatal